Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat ini kita kembali dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis yang dirawatkan oleh Ahmad bin Hambal, yaitu ada 4 sifat yang apabila semuanya ada pada dirimu, maka tidak akan menjadi sebab kalian ditimpa kesusahan. 4 sifat tersebut adalah: pertama, menjaga amanah; kedua, bicara jujur; ketiga, berakhlak mulia; keempat, senantiasa menjaga kesucian. Artikel ini telah disampaikan oleh Ahmad bin Hambal. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dan pelajaran Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh dari penyakit-penyakit dalam dada, dalam hati manusia, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, bagaimana kiat untuk membersihkan hati dan mengembalikan kepada fitrah? Itu 3 hal penting yang harus dilakukan. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menghilangkan al-ghafah atau kelalaian. Dan yang terakhir adalah melakukan tazkiyun nafs, itu pensucian jiwa, yaitu senantiasa tawadu di jalan Allah. Jemaah rahimakumullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal kepada manusia adalah agar manusia cenderung menganggap baik pada kebenaran, agar manusia cenderung menganggap buruk pada segala yang batil. Karena dalam hukum Islam, kata beliau, apa yang ada dalam hukum Islam atau syariat Islam lebih baik yang lahir maupun yang batin. Allah telah menjadikan para hati semua makhluknya kecenderungan untuk menerimanya. Maka Allah menjadikan di hati mereka rasa cinta kepada kebenaran dan selalu mengutamakannya. Itulah hakikat fitrah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jemaah sholat rahimakumullah, akan tetapi masih ada daripada sebagian manusia memutarbalikkan penafsiran ayat Al-Quran yang sangat mulia tersebut, di mana sesuatu yang sudah jelas kebatilannya malah itu yang dianggap sesuatu yang hak, dibela sehingga mati-matian. Begitu yang lain sesuatu yang jelas-jelas hukum haram, maka yang haram itu tetap dikerjakan dan dianggap sesuatu yang biasa saja, bahkan dibanggakan. Sehingga ada ungkapan yang menyesatkan, jangankan yang halal, yang haram saja sangat sulit untuk mencarinya. Kenapa hal tersebut terjadi? Padahal masih misalnya pelakunya adalah seorang yang tahu di agama, seorang pejabat, seorang pemimpin, seorang wakil rakyat. Akan tetapi mereka tidak menggunakan akal sehatnya yang Allah berikan kepada mereka, yang mana dengan akal pikirannya sesungguhnya dapat membedakan antara hak dan batil, yang halal dan yang haram, yang sunnah dan yang bid'ah, yang tauhid dan yang syirik. Akal pikiran sehat ini digunakan sebagaimana mestinya, akan tetapi selalu digunakan untuk mengakal-akali, sehingga yang haram dijadikan yang halal, yang batil dijadikan yang hak, yang bid'ah dikerjakan, yang sunnah malah ditinggalkan. Itulah potret kehidupan manusia zaman sekarang. Barakallahu li wa fiikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Dari Abu Hurairah
bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, semua bayi yang baru lahir dilahirkan atas fitrah. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan orang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Dari Yad Himar al-Majusi bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif atau lurus dan cenderung kepada kebenaran. Dan sungguh kemudian syaitan mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Hadis tersebut menunjukkan bahwa manusia lahir ke dunia dengan dalam fitrah cenderung menerima Islam dan beribadah kepada Allah, sebagaimana disebutkan Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari diri mereka. Bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjawab, kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalai dalam terhadap ini. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih tunna illa wa antum. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wa syukruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimussalah.